Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kali ini kita masuk ke part 8 dengan topik subrutin di bahasa Si. Nah, jadi apa sih keuntungan subrutin itu? Jadi dengan adanya subrutin, maka kita tidak perlu lagi menuliskan kode program yang sama ya secara berulang-ulang. Baik, untuk lebih detailnya saya berangkat dari pertanyaan gini. Apa sih subrutin itu? Contoh ya, misalkan saya punya program seperti ini. Ini program yang kemarin ya. Program untuk mengkonversi desimal ke biner. Nah, seperti ini kan ya. Nah, dari sekian baris program ini kan hanya bisa mengkonversi desimal ke biner satu kali saja kan ya. Kalau misalkan kita punya banyak angka yang dikonversi gimana? Berarti kan kita harus mengkonversi berkali-kali kan ya. Pertanyaannya, apakah kode program ini harus kita ketik ulang berkali-kali juga? Nah, gitu. Nah, makanya untuk itu kita perlu mengelompokkan program yang tentunya yang sering dijalankan berulang-ulang ya. Itu kita perlu kelompokkan gitu. Pengelompokan program itu namanya subrutin. Jadi intinya definisi subrutin seperti itu ya. Program yang dikelompokkan gitu saja sudah. Oke, saya kasih contoh. Misalnya gini, program subrutin tadi saya bikinkan subrutin. Contohnya seperti ini. Ini ada void decimal to biner gitu ya. Terus ada int desimal dan yang ke bawah seperti itu. Void itu apa? Itu nanti saya jelaskan belakangan ya. Nah, dari subrutin ini, misalkan saya panggil di program utamanya, program mainnya kayak gini. Ada desimal to biner, saya isi 5, saya isi 65, 100, 1000, 2000 gitu ya. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa hanya dengan deklarasi sekali saja kita bisa panggil fungsi desimal to biner itu berkali-kali gitu. Coba bayangkan yang tadi kan hanya sekali. Nah, kalau tanpa subrutin kan berarti kita harus deklarasi panjang gitu ya. Dan ini kan dengan cara seperti ini cukup deklarasi sekali tapi kita bisa memakainya berkali-kali. Itu contohnya subrutin. Kemudian di sini ada satu hal yang penting juga. Coba kalau diamati ini, yang di program main itu kan ada ini, ada deklarasi desimal to biner. Misalkan saya isi angka 2000 ya. Kemudian di subrutin ada void desimal to biner dalam kurung int desimal. Berarti kan dari situ angka 2000 itu kan saya kirim ke int desimal kan ya. Nah, konsep inilah yang disebut passing parameter gitu. Jadi passing parameter itu kita melemparkan parameter data gitu ya dari program pemanggilnya ke subrutinnya. Seperti itu. Oke, itu beberapa yang penting di subrutin. Nah, coba kita detailkan lagi. Tadi kan menjawab pertanyaan void itu apa sih gitu ya. Nah, di sini saya punya subrutin. Sebenarnya subrutin ini terbagi dua. Ada subrutin yang sifatnya non return value yang kita sebut void tadi, itu namanya non return value, tidak mengembalikan nilai gitu. Kemudian yang jenis kedua adalah yang return value, berarti mengembalikan sebuah nilai gitu ya. Biasa disebut function. Subrutin ada dua. Bisa dibayangkan nggak bedanya apa sih void sama function itu? Saya punya analogi gini. Mungkin Anda pasti sudah tahu ini ya. Ini ada nasi goreng biasa kayak gini ya. Ya mungkin Anda pernah masak sendiri gitu. Dan bandingkan dengan nasi goreng instan. Sama-sama nasi goreng kan ya. Yang satu nasi goreng biasa, yang satu instan.
Nah, ini bisa dibayangkan yang nasi goreng biasa ini yang non return value, void gitu. Kalau yang ini, yang nasi goreng instan ini return value atau function. Bedanya apa sih? Bedanya gini, kalau yang nasi goreng biasa kan bisa langsung dimakan, ya kan? Begitu mateng sudah kita langsung makan saja kan gitu kan. Lah kalau yang nasi goreng instan, loh sebelum dimakan kan dimasak ulang dulu, ya kan? Bedanya cuma di situ. Jadi ibaratnya gini, kalau non return value berarti eh, kita itu bisa langsung menggunakan hasil prosesnya gitu. Langsung kita pakai gitu aja ya. Tapi kalau yang return value ini terkadang kita harus memprosesnya terlebih dahulu sebelum kita gunakan di tempat lain seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya kasih contoh saja sudah. Contohnya gini, misalkan saya punya void ini tambah ya, parameternya ada dua, ada A sama B. Kemudian parameter 2 nanti saya tambahkan, saya tabung di variabel hasil gitu kan. Nah, dari situ, dari hasil penambahan itu langsung saya tampilkan di monitor pakai perintah printf gitu. Berarti kan langsung pakai saja kan ya. Nah, berbeda dengan yang ini, dengan yang function. Katakanlah saya punya int add gitu ya. Parameternya sama, ada dua, ada A sama B, prosesnya sama, ditambahkan gitu. Tetapi setelah saya tambahkan ke variabel hasil, di situ tidak langsung saya tampilkan, tapi saya kembalikan atau saya return ya. Jadi hasil proses penambahan itu saya kembalikan lagi ke nama fungsinya. Gitu. Itu bedanya. Kalau void itu tanpa ada pengembalian nilai, kalau function itu ada pengembalian nilai. Ya, gitu kan. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya contohnya gini. Di program mainnya saya bikin gini. Yang atas itu ada deklarasi tambah 5,3. Berarti kan ini saya memanggil void tambah ini kan ya. Berarti nanti di monitor harusnya tampil angka 8. Asalnya dari mana? Ya dari 5 tambah 3. Gitu. Ya kan? Lah, bagaimana dengan yang function? Coba kita amati. Contohnya function itu saya panggil. Nah, di sini ya. Saya panggil, kemudian hasil prosesnya di function itu saya simpan di sebuah variabel. Katakanlah di variabel angka gitu kan ya. Berarti variabel angka itu nantinya berisi berapa? 5 kan ya. Asalnya dari mana angka 5? Ya dari 3 tambah 2. 3 dan 2 itu dari parameter kan gitu kan. Kemudian karena sudah saya pindah ke variabel, maka ya sudah, ini bisa saya operasikan lagi, saya tambah lagi bisa gitu. Ya contohnya seperti ini. Angka tambah 3. Berarti kan di sini angka awalnya 5, saya tambahi 3, berarti di monitor nanti akan muncul angka 8. Gitu. Berarti antara yang atas ya, yang tambah 5,3 yang hasilnya 8 di monitor, sama yang di bawah sama-sama menampilkan angka 8 tetapi logiknya berbeda. Kalau yang atas itu dengan menggunakan non return value atau void, kalau yang bawah kita memanfaatkan return value atau function. Ini contoh sederhananya ya. Nanti kita praktek. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, kapan kita bisa memakai void dan kapan kita memakai function gitu. Ini pertanyaan ini jawaban saya simpel. Ya tergantung kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa dulu gitu. Tapi nanti biasanya ya seiring berjalannya waktu sambil kita tekun berlatih ya, maka kita lama-lama akan paham sendirilah ya. Kapan kita harus pakai void dan kapan kita harus pakai function. Nah, gitu kurang lebih prolog awalnya. Untuk mempersingkat pembelajaran langsung kita praktek saja ya.
Baik, langsung kita buka Visual Studio Code ya. Foldernya kita buka. Ini program kita yang kemarin ya. Ini hitung desimal ke biner itu kan ya. Nah, untuk sekarang kita bikin file baru. Kita kasih nama program 20.c kayak gini ya. Lalu seperti biasa, kita include dulu standar IO-nya. Tidak lupa int main kita bikin return 0-nya sekalian ya. Nah, seperti ini. Kemudian program yang ini nanti kita bikin subroutine di sini ya. Sementara kita bikin void aja, kita kasih nama decimal to biner kayak gini ya. Kemudian ini kita copy saja ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Nah, kayak gini. Oke, selesai. Nah, kemudian decimal to biner kita panggil di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, cukup ya, kita simpan. Kemudian coba kita compile. Kita masuk ke foldernya dulu di sini. Kemudian kita panggil gcc ya. gcc program 20.c main o program 20. Kayak gini ya. Enter, nggak ada error ya. Kita eksekusi. Coba kita isi 65. Nah, muncul kan ya. Seperti ini. Oke, nggak ada error. Lalu coba kalau misalkan entry datanya kita pindah ke sini. Berarti kita bikin variabel di sini. Ini kita pindahkan saja. Kita cut aja ya di sini ya. Terus kita pindah ke sini. Nah, berarti ini bukan desimal lagi ya, ganti angka yang ini. Oke. Nah, terus manggilnya ke void gimana? Berarti yang desimal ini kita pindah ke ini, ke bagian parameter. Ini titik komanya dihapus saja ini. Jadi seperti ini. Lalu yang di pemanggilan ini berarti ini kita kasih angka, gitu kan? Jadi angka ini kita pindah ke parameter, gitu ya. Oke, coba kita eksekusi lagi. Kita compile ulang. Kemudian kita jalankan. Kita isi ya. Nah, kalau 5 kayak gini. Coba lagi kita isi 65. Nah, sama kan ya. Oke, berarti nggak ada salah. Ini ya, ini untuk void yang pakai parameter. Baik, kita lanjut. Bagaimana kalau misalkan ini kita pisahkan ke file lain gitu ya. Coba kita bikin file baru. Kita kasih nama subroutine gitu. Ada dua. Ada headernya, berarti .h. Terus kita bikin satu lagi. Namanya sama, subroutine. Harus sama ya. Tapi ekstensinya .c kayak gini. Berarti kita punya dua kayak gini ya. Nah, sekarang yang .h ini kita isi judulnya ini aja. Ya. Nah, nama voidnya aja. Jangan lupa kasih titik koma kayak gini. Kita simpan ya. Ini untuk headernya. Kemudian untuk .c-nya, ya berarti ini semua kita pindah ke sana. Ini kita cut saja. Kemudian kita pindah ke sini ya. Nah, kayak gini jadinya. Jangan lupa ini include-nya ditambah. Karena kan kita masih pakai printf. Printf itu kan di stdio kan ya. Nah, kayak gini. Sudah, ini kita simpan. Nah, kita split aja ya. Nah, kayak gini jadinya. Ini program utamanya berarti tinggal kita include. Yang kita include adalah headernya, berarti subroutine.h gitu. Yang ini ya. Nah, kayak gini. Sudah, kita simpan. Coba kita compile. Kita compile lagi ya. gcc program 20.c main o program 20. Enter. Nah, ternyata ini muncul error undefined reference.
satu function itu, fungsinya nggak dikenali, void-nya nggak dikenali. Berarti cara ngompilnya gini. Nah, kita tambahi subroutine-nya gitu. Subroutine.c kita tambahkan di sini. Kayak gini, kemudian main O seperti biasa, lalu nama eksekutornya. Program 20 ya. Seperti itu. Nggak ada error. Coba kita jalankan. Kita isi ya. Nah, kan sama ya. Nggak ada error. Nah, inilah kalau subroutine-nya kita pisahkan ke file lain. Jadinya kayak gini. Oke, sekarang kita bahas bagaimana kalau misalkan kita bikin function atau return value ya. Kalau yang void tadi kan nggak return value. Kalau ini coba kita bikin yang mengembalikan nilai. Oke, ini saya kasih keterangan ya. Yang atas ini non return value atau disebut void. Nah, yang bawah ini return value atau biasa dikenal dengan function istilahnya ya. Oke. Headernya kita punya 2. Nah, kemudian di sini di bodinya ini berarti ini kita copy ya. Kita bawa ke sini. Titik komanya kita hapus, kita ganti kurung berawal buka tutup. Kemudian ini kita copy saja. Kita bawa ke sini. Terus yang ini kita hapus saja ini. Ini juga nggak kita pakai, kita hapus ya. Oke. Kemudian kita definisikan variabel untuk mengembalikan nilainya. Saya awali kita hitung panjangnya array dulu ya. Saya bikin variabel n ini. Besarnya seukuran array binernya. Terus saya bagi dengan besaran integer ya. Kemudian kita bikin satu variabel kayak gini. Tipenya string. Kemudian variabel string tadi saya isi. Ini tipenya string ya. Cara bintang ini string. Kemudian saya tambahi malloc kayak gini. Kemudian malloc ini saya isi size of karakter. Berarti besarnya karakter berapa. Saya kalikan n plus 1. Nah, kayak gini. Hanya malloc ini perlu include tambahan ya. Kita tambahi include ini stdlib.h. Nah, yang ini ya. Kita tambahkan. Nah, ini biar malloc-nya nggak error nanti ya. Kemudian saya bikin satu variabel lagi, katakanlah k gitu ya. Saya samakan 0 dulu, saya isi 0 ya. Kemudian ini saya lanjutkan hasil yang ke k ini sama dengan biner yang ke j. Tapi biner ke j-nya saya tambah 0 supaya jadi string gitu. 0 string ya. Ini nggak lupa k-nya saya tambah 1. Kemudian nah, hasil yang paling belakang, array yang paling belakang, ini saya tambahi backslash 0. Ini untuk akhir dari string. Gitu. Lalu tinggal saya return aja. Berarti return ini saya kembalikan ke nama functionnya. Gitu ya, supaya nanti bisa dipanggil gitu ya nilainya. Oke. Gini saja. Terus tinggal kita modifikasi yang int mainnya. Misal ini saya tampilkan saja apa ya? Ya gini aja lah. Hasil check to bin kayak gini ya. Apa ini? Titik 2 saya kasih enter. Kemudian saya print lagi string yang saya tampilkan ya. Kemudian baru saya panggil function check to bin tadi. Parameternya saya isi sama angka. Sama dengan yang void ya. Nah, kayak gini. Nah, kan beda kan ya? Antara function sama void kan beda cara manggilnya. Coba kita compile. Oke, nggak ada error. Kita jalankan. Kita isi ya. 66. Nah kan? Yang void sama ini sama saja hasilnya. Coba kita jalankan lagi. Kita isi 1000.
Nah, ternyata yang void begini, yang pakai function begini. Sama kan ya? Oke. Ini saya tunjukkan prosesnya. Jadi kalau void berarti yang kayak gini ya. Ini cara pemanggilannya langsung kita panggil saja ini. Nah, kalau yang function kan kayak begini ya. Beda kan ya? Atau mungkin gini, biar lebih jelas, saya bikin variabel. Kemudian variabelnya ini saya isi dari hasilnya fungsi jack to bin tadi. Ini baru variabelnya ya, yang pindah ke sini. Coba, jalan nggak? Coba kita compile ya. Oke, jalankan. Kita isi 66. Nah kan hasilnya sama kan ya. Kita jalankan lagi, kita isi 2000. Nah kan hasilnya sama. Oke, gitu kurang lebihnya ya. Nah, ini untuk function. Jangan lupa malloc ini kita include dari stdlib ya. Nah, ini untuk bagian stdio. Yang printf ini bagian dari stdio. Baik, kita sudah selesai praktek. Nah, materi selanjutnya adalah nanti kita akan bahas berbagai macam fungsi-fungsi string. Hanya nanti apa itu fungsi-fungsi string akan kita lanjutkan di video episode 8 ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.